Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Om Swastiastu. Kali ini kelas A akan membawakan materi tentang anabolisme, katabolisme, asam amino esensial dan non esensial, dan tentunya protein. Yang pertama, anabolisme. Anabolisme terdiri dari 3 tahapan, diantaranya produksi prekursor seperti asam amino, monosakarida, dan nukleotida. Aktivasi senyawa-senyawa menjadi bentuk reaktif menggunakan energi dari ATP. Dan penggabungan prekursor tersebut menjadi molekul kompleks seperti protein, polisakarida, lemak, dan asam nukleat. Hasil-hasil anabolisme berguna dalam fungsi yang esensial. Hasil-hasil tersebut, misalnya glikogen dan protein sebagai bahan bakar dalam tubuh, asam nukleat untuk pengkopian informasi genetik. Untuk melakukan tugasnya ini, proses anabolisme melibatkan hormon tertentu seperti insulin, hormon pertumbuhan, testosteron, dan estrogen. Katabolisme. Katabolisme adalah proses pemecah molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Kebanyakan diubah menjadi energi. Bentuk sederhana ini kemudian akan menjadi bahan bakar untuk terjadinya reaksi anabolisme, yaitu molekul-molekul kecil yang dibangun menjadi molekul yang lebih besar. Reaksi katabolisme tubuh. Makanan yang sudah dikonsumsi dan masuk ke dalam organ pencernaan akan dipecah oleh enzim yang ada di dalam sistem pencernaan kita. Melalui reaksi katabolisme, protein dipecah menjadi asam amino. Hormon-hormon yang membantu dalam melakukan reaksi katabolisme protein diantara lain kortisol, glukagon, insulin, sitokin, dan adrenalin. Selanjutnya, asam amino esensial dan non esensial. Asam amino adalah bahan baku pembentuk protein. Saat mengonsumsi makanan yang mengandung protein, sistem pencernaan dalam tubuh akan memecahnya kembali menjadi asam amino. Pecahan-pecahan asam amino itulah yang akan digunakan oleh tubuh menjalankan serangkaian fungsi penting. Agar semua fungsi berjalan baik, dibutuhkan 20 jenis asam amino yang kemudian dapat dikelompokkan menjadi asam amino esensial dan non esensial. Berikut penjelasannya. Asam amino non-esensial. Dari 20 total jenis asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh, 11 diantaranya dikelompokkan sebagai asam amino non-esensial. Meski disebut non-esensial, bukan berarti jenis ini tidak dapat dipentingkan oleh tubuh. Nama tersebut dapat diberikan dari jenis asam amino yang diproduksi oleh tubuh sendiri, sehingga kita tidak perlu susah-susah untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minumannya sehari-hari. Berikut adalah ke-11 asam amino non-esensial tersebut. Asam amino esensial. Asam amino esensial adalah 9 jenis asam amino yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh, sehingga Anda harus mengkonsumsi asupan tertentu untuk memenuhinya. Hanya 9 asam amino esensial. Berikut adalah asam amino esensial. Protein. Protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen. Beberapa jenis asam amino
yang mengandung sulfur, yakni metionin, cysteine, dan cysteine, yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Sumber-sumber protein. 1. Sumber protein nabati. Sumber protein nabati merupakan protein yang berasal dari tumbuhan. Sumber protein nabati antara lain kacang hijau, kacang kedelai, dan kacang tanah. Hampir sekitar 70% penyediaan protein di dunia ini berasal dari nabati. Yang kedua, protein hewani. Protein hewani merupakan protein yang berasal dari hewan. Sumber protein hewani antara lain lemak, daging, telur, susu, ikan, dan keju. Protein hewani disebut sebagai protein yang lengkap dan bermutu tinggi karena mempunyai kandungan-kandungan asam amino esensial yang lengkap dan susunannya mendekati apa yang diperlukan oleh tubuh. Berikut adalah kebutuhan protein sehari-hari laki-laki dan perempuan. Klasifikasi protein. 1. Berdasarkan strukturnya. Klasifikasi protein berdasarkan strukturnya terdiri atas protein fibrosa dan protein globular. Protein fibrosa sangat erat hubungannya dengan unsur-unsur sel dan berfungsi untuk menyokong struktur spesifik dari sel. Contohnya wall, fibroin sutra, kolagen, miosin, keratin, dan fibrin. Struktur protein. Struktur protein memiliki molekul berupa rantai panjang yang tersusun oleh mata rantai asam amino. Dalam sebuah asam amino terdapat gugus fungsional. Dari gugus fungsional tersebut menentukan reaksi kimia asam amino. Struktur protein terdiri dari primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Sintesis protein. Sintesis protein atau disebut juga dengan biosintesis protein adalah proses pembentukan partikel protein dalam bahasa biologi molekuler yang di dalamnya melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi oleh DNA. Dalam proses sintesis protein, molekul DNA adalah sumber pengkodean asam nukleat untuk menjadi asam amino. RNA dibedakan atas messenger RNA, transfer RNA, dan ribosom RNA. Itulah materi dari kelas A. Sekian dan terima kasih.